Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Siapa yang gak kenal sosok Gus Dur? Sosok tokoh negarawan yang dikenal dengan sikap toleransi ini adalah Presiden keempat Republik Indonesia, sekaligus ulama dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Sosok yang telah mengubah pandangan mata dunia yang menganggap Islam itu jahat, Islam itu teroris, menjadi Islam yang toleran. Sehingga banyak tokoh dunia yang menjadi mualaf lewat Gus Dur. Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Pernyataannya yang terkadang lugas dan nyeleneh seringkali baru diketahui makna setelah beberapa waktu kemudian. Salah satu istilah yang selalu diingat dari Gus Dur adalah, "Gitu aja kok repot." Selain jabatan formal, Gus Dur telah menghasilkan banyak tulisan berupa artikel ataupun opini yang dimuat sejumlah media tanah air maupun mancanegara. Dari situlah banyak kata-kata quote bijak Gus Dur mengenai kehidupan, ilmu, politik dan banyak hal lainnya yang begitu inspiratif. Meskipun telah lama tiada, bukan berarti jasa-jasanya begitu saja dilupakan. Kata-kata quote bijak Gus Dur kerap dicari dan dijadikan motivasi. Bahkan meski terdengar bercanda, namun terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Berikut ini kata-kata bijak Gus Dur. 1. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti nggak sabar. 2. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta, bahwa dirinya, bagian dari umat manusia, dan alam semesta. 3. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. 4. Tidak peduli apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. 5. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. 6. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. 7. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. 8. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. 9. Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. 10. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. 11. Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. 12. Agama mengajarkan pesan-pesan damai. Dan ekstremis memutarbalikannya, kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. 13. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. 14. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku, menjadi anak sampeyan, jadi antum, sedulur, jadi ahi. Pertahankan milik kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. 15. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu pertama kebudayaan akan mati, kedua Islam akan hancur,
Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. 16. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. 17. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. 18. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. 19. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif, karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa, yang diberikannya hanyalah kehidupan itu sendiri. Terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengrusakan, atau lahan penyejahteraan hidup. 20. Jika kita merasa muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. 21. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. 22. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. 23. Tuhan tidak perlu dibela karena Dia yang Maha Kuasa. 24. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. 25. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. 26. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. 27. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. 28. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. 29. Tuhan tidak perlu dibela. Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. 30. Saya sudah pernah bilang, mereka itu masih seperti anak TK. Buktinya girang banget ketemu sama si Donald. 31. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. 32. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. 33. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. 35. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. 36. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. 37. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan hugeng. 38. Dengan lelucon,
kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita menjadi lebih sehat. 39. Jika kita berpegang teguh pada dasar-dasar Islam, kemudian kita berusaha untuk mempertahankannya dari sesuatu yang menurut kita sebuah ancaman, maka karena hal inilah, kita sekarang melihat banyak orang mempertahankan kekuasaan, mempertahankan wilayah, mempertahankan segala hal yang mendasar dengan kepercayaan bahwa mereka membela Islam. 40. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. 41. Marilah kita bangun bangsa dan hindari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Nabi tidak diutus kecuali untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Para sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala. Itulah kata-kata mutiara dari Gus Dur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.